Sudah ya, Kak? Teman-teman, selamat sore. Saya mau ngambil Injil Lukas membahas tentang kematian Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Grace Josephine Ponto. Next, Kak. Jalan ya, Kak ya? Iya, harusnya. Next. Ya, Menurut John F. Walford dan Roy B. Sack, penafsiran terperinci di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-13 sampai ke-24 dan pasal yang ke-53 itu membahas soal kematian Yesus Kristus. Di situ ada peristiwa-peristiwa kunci dalam Lukas pasal 23 ini seperti pengadilan Pilatus, penyaliban Yesus Kristus, penguburannya, kebangkitannya, dan perpisahannya dengan para pengikutnya akan dibahas terperinci F. Walford dan Robert Dixon. Selanjutnya, Lukas 23 ayat yang ke-13 sampai ke-24 dan pasal 53, pengadilan Pilatus dengan Herodes. Herodes merasa senang ketika Yesus mengalami penyaliban. Kedua, tuntutan orang banyak, rombongan orang banyak semakin keras menuntut untuk menyalibkan Yesus Kristus. Keputusan Pilatus. Pilatus akhirnya menyerahkan Yesus Kristus untuk disalibkan. Lukas 23 di sini juga dan di ayat pasal 53 berbicara soal penyaliban Yesus Kristus. Next, Kak. Pilatus yang ragu. Pilatus sempat merasa ragu untuk memutuskan hukuman Yesus Kristus karena dia merasa Yesus Kristus tidak bersalah. Namun karena desakan banyak orang Yahudi saat itu, akhirnya Pilatus memberikan satu hukuman, yaitu hukuman penyaliban tentang Yesus Kristus. Penyaliban yang kejam. Next, Kak. Ya, penyaliban yang kejam, proses penyaliban yang menyiksa dan penuh derita bagi Yesus Kristus. Dampak pada para rasul mengalami keguncangan besar setelah penyaliban Yesus Kristus. Next. Lukas 23 ini juga berbicara soal penguburannya. Pemakaman yang begitu cepat. Yesus dikubur dengan cepat menjelang malam. Makam yang baru. Yesus ditempatkan di makam yang belum pernah digunakan sebelumnya. Yang ketiga, penjagaan makam. Makam Yesus dijaga ketat untuk mencegah pengambilan jenazahnya. Next, Lukas 23 ini juga berbicara soal kebangkitannya. Makam yang kosong. Para pengikut Yesus menemukan makamnya dengan keadaan kosong pada hari yang ketiga. Bukti-bukti kebangkitannya. Yesus muncul ke banyak saksi dan memberikan bukti kebangkitannya. Pesan damai. Yesus memberikan pesan damai dengan pengampunan kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Next, di pasal 23 dan 53 juga berbicara soal perpisahan Yesus dengan para pengikutnya. Persembahan hidup. Yesus memberikan dirinya sebagai persembahan hidup untuk umat manusia. Panggilan misi. Yesus memberikan panggilan misi kepada para pengikutnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bakti mereka. Yesus memberikan berkat terakhir kepada para pengikutnya sebelum terangkat ke surga. Janji kembalinya. Yesus juga memberikan janji bahwa dia akan datang kembali kedua kalinya dan memulihkan segala sesuatu. Next. Menurut analisa John F. Walford, di situ di Injil Lukas ini berkata, secara eskatologi dan dilihat dari segi perspektifnya, peristiwa-peristiwa Lukas di pasal 23 ini dapat dilihat secara eskatologi dan pentingnya Roh Kudus, pengajaran Roh Kudus. Walford di sini juga menyoroti betapa pentingnya kita menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Selain itu, Walford juga mengajarkan bagaimana teks relevan bagi kehidupan dan iman Kristen saat ini. Analisa Roy B. Sack. Next, Kak. Perspektif akademik, Sack menganalisa peristiwa-peristiwa Lukas dalam Lukas 23
ayat 13 sampai ke 24 dan 53 dari sudut pandang akademik, telah teologis menganalisa implikasi teologis dari kisah-kisah dan relevansinya dalam kehidupan orang percaya. Kritik tekstual membantu membahas isu tekstual yang muncul di dalam Lukas pasal 23 ini. Latar belakang Injil Lukas. Di situ ada sosial budaya. Next, Kak. Sosial budaya dalam Injil memiliki keterkaitan dengan kehidupan penerima dan penulis di wilayah Hellenies, budaya Yunani saat itu. Sekalipun masa kejayaan Yunani telah berakhir dan Romawi berkuasa, namun kebudayaan Yunani telah mengakar dalam kehidupan masyarakat pada masa itu. Bahasa-bahasa utama yang dipergunakan di dalam Romawi adalah saat itu yaitu Yunani, Aram, dan bahasa Ibrani. Bahasa Yunani masih dipakai di wilayah Palestina dan dijadikan bahasa kebudayaan oleh kaum cendekiawan dan merupakan bahasa sampingan mayoritas penduduk Romawi Timur. Bahasa Aram menjadi bahasa sehari-hari penduduk di wilayah timur dekat, termasuk di dalam Yerusalem. Bahasa Ibrani hanya dipergunakan oleh kelompok rabi Yahudi sebagai media pemikiran teologis. Penggunaan bahasa-bahasa tersebut juga turut mempengaruhi penyebaran kekristenan pada awal mula. Yang selanjutnya, politik dan ekonomi. Secara politik, pemerintahan Roma memiliki 3 cabang pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mata uang standar di wilayah Romawi saat itu digunakan adalah denarius dan uang emas aureus atau pound. Dalam perjanjian baru, denarius beberapa kali diterjemahkan menjadi dinar, yaitu upah yang lazim bagi seluruh pekerja di timur untuk 1 hari kerja. Secara geografis, Romawi menggunakan istilah imperium bagi daerah-daerah tertaklukkan dengan kepemimpinan yang otonom. Kata lain, imperium berarti kekuasaan yang berdaulat dilimpahkan rakyat Romawi kepada pemimpin terpilih melalui undang-undang khusus. Provinsi-provinsi di wilayah Kekaisaran Romawi diberikan kebebasan mengatur wilayahnya, namun dengan ketundukan kepada peraturan pemerintah pusat. Namun dalam perjanjian baru terdapat catatan tentang pengadilan langsung pemerintah pusat terhadap beberapa provinsi pada masa pemerintahan Kaisar Agung. Itu terdapat di dalam Lukas 2 ayat 1. Satu dari antara provinsi-provinsi yang dikenal langsung oleh Agustus itu adalah Yudea. Selanjutnya, agama-agama pada masa Injil Lukas, bangsa Romawi memiliki kepercayaan kepada dewa-dewi. Dewa-dewa utama mereka adalah Jupiter, dewa penguasa jagat raya, Mars, dewa peperangan, Juno, dewi perlindungan kaum wanita, dan Minerva, dewi perang, hikmat, dan keterampilan. Dalam perkembangannya, bangsa Romawi juga memberikan penyembahan kepada tokoh-tokoh politik selain agama-agama tersebut. Di wilayah kekuasaan Romawi juga ada agama Yahudi, agama-agama rahasia, pemujaan alam gaib, dan juga agama-agama yang berlatar belakang filsafat. Penulisan dan pembacaan Injil Lukas, banyak pandangan yang menyetujui bahwa Lukas adalah seorang non-Yahudi. Artinya, ia adalah satu-satunya orang yang bukan Yahudi yang menulis perjanjian baru. Penulis yang berasal dari latar belakang non-Yahudi menulis pemberitaan tentang Kristus bagi seorang yang disebut Theophilus yang mulia. Pribadi tersebut mungkin adalah seorang Kristen non-Yahudi yang memiliki jabatan tinggi dalam pemerintahan Romawi karena menyebutnya tersebut dengan bahasa Yunani kratistos. Kebiasaan pada masa itu seorang penulis mengirimkan tulisan kepada seorang yang berkedudukan tinggi dengan harapan pejabat tersebut membiayai usaha memperbanyak karangan bagi pembaca di sekitar. Artinya Theophilus merupakan tokoh yang mewakili para pembaca non-Yahudi yang akan membaca tulisan Lukas.
Tujuan penulisan Lukas. Next. Latar belakang penulisan dan pembaca yang non-Yahudi menjadi alasan untuk menekankan sifat Injil yang universal, yaitu Injil bagi seluruh umat manusia, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Rumusan singkat dari maksud penulisan tersebut adalah sebagai berikut. Injil Lukas ditulis dengan maksud untuk memberikan kesaksian yang berdasarkan kepercayaan tentang pekerjaan Yesus, yakni bahwa di dalam Dia, menurut rencana Allah, keselamatan itu disungguhkan sepenuhnya kepada orang yang bukan Yahudi, orang-orang hina, dan orang-orang berdosa. Tujuan penulisan Lukas dapat disimpulkan adalah untuk memberikan peneguhan terhadap pemberitaan Kristus yang telah diterima oleh orang-orang Kristen non-Yahudi. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Next, kematian Yesus Kristus menurut Injil Lukas. Yesus Kristus sesuai dengan latar belakang yang dihistorikan dan kepentingan pembaca. Lukas menulis memberitakan tentang kematian Yesus Kristus. Dari seluruh pembahasan baik didukung pandangan John F. Walford dan Roy B. Sack, maka ada dua tujuan pokok dalam penulisan kematian Yesus Kristus menurut Injil Lukas. Next, ketaatan Yesus Kristus kepada Bapa. Yesus dalam Injil Lukas ditampilkan sebagai seorang manusia sejati. Lukas lebih tertarik dengan kehidupan manusia Yesus dan lebih banyak bercerita mengenai awal hidup dan masa kanak-kanak Yesus dibanding dengan ketiga Injil lainnya yang ada di dalam Alkitab. Seluruh perjalanan hidup Yesus yang dicatat di dalam Injil Lukas begitu menekankan keberadaan Yesus sebagai manusia sejati, bahkan hingga penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Ketaatan Yesus kepada Bapa ditunjukkan oleh kesediaannya untuk menjalankan penderitaan dan kematian di kayu salib bagi keselamatan umat manusia. Lukas mencatat pernyataan Yesus yang menunjukkan kesadarannya akan rencana Allah yang dikerjakannya. Itu terdapat di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Dan yang terakhir, Yesus sebagai imam besar bagi manusia. Perjanjian Lama telah menulis bahwa hubungan baik antara manusia dengan Allah telah dirusak oleh dosa manusia. Agar manusia tidak binasa oleh murka Allah, maka diadakan persembahan korban. Namun korban yang dipersembahkan manusia tidak pernah mencukupi untuk menyelesaikan persoalan dosa tersebut. Tuntutan hukum terhadap dosa manusia hanya dapat diselesaikan dengan ketentuan Allah sendiri. Bentuk kerja para temei memiliki dua pengertian. Yang pertama merupakan sebuah bentuk tindakan mempercayakan sesuatu dalam jangka waktu tertentu kepada seorang penjaga sampai diambil kembali oleh pemiliknya. Dan yang kedua merupakan sebuah tindakan meletakkan sesuatu di samping seorang sebagai bentuk persembahan. Demikian presentasi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.